Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, bisa berjumpa lagi, bisa mengikuti video pembelajaran PKN bab 3 kelas 8 pertemuan ketiga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ini membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. KD 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Pada peta konsep tata urutan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional Indonesia, setelah mempelajari materi, ada tujuan pembelajaran sudah kita jelaskan pada bab 1 pertemuan ke-1 dan kedua. Langsung saja kita membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian dan asas. Ada beberapa tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain itu terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain aspek material, aspek formal, dan ada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari azas kejelasan tujuan, yaitu sikap pembuatan peraturan perundangan mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan harus dibuat oleh lembaga negara. Yang ketiga, azas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan. Keempat, azas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembuatan peraturan perundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kelima, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sungguh dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, azas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dimengerti. Azas yang ketujuh, azas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Adapun dalam muatan materi perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas, yaitu 1. Pengayoman, yang kedua
kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, keempat kekeluargaan, kelima kenusantaraan, keenam Bhinneka Tunggal Ika, ketujuh keadilan, kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum, ke-9 ketertiban dan kepastian hukum, ke-10 keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian penjelasan materi bab 3 kelas 8 pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat dan lancar. Setelah kalian memperhatikan, coba kerjakan tugas 3.3. Sebutkan azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan jelaskan masing-masing. Kedua, adapun dalam pembuatan materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan azas-azas apa saja. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.